Iya. Nah, bisa Mohon masuk maaf, lagi, Mas. Mas. Oh, Iya, tadi break koneksinya buruk. iya, iya, iya. Bisa dilanjut, Mas? Oke. Lah ini tutupaken, tutupaken. Ya, jadi menurut kami itu ya, Mas. Poinnya bagi kami. Jadi model yang dimiliki oleh santri ya, baik itu pesantren salaf ataupun pesantren yang lain juga sama ya. Jadi apa, kita memiliki sisi keunggulan tersendiri, tinggal bagaimana cara mengemasnya sehingga dapat diterima masyarakat luas dengan baik. Lalu apa wujud kepedean yang ada pada diri kita. Nah, itu ketika tiga komponen ini sudah dimiliki, maka akhirnya kita bisa tampil, kita bisa survive di masyarakat, khususnya dalam dakwah di dunia digital. Itu barangkali dari saya sepintas yang saya pahami seperti itu, Mas. Tentunya ya, karena memang misalkan saya sama Mas Hilmi ya, ini kan karena memang beda latar belakang pendidikan pesantrennya, tentu input yang ketika dulu berbeda juga. Iya, benar. Ya. Lah, jadi oleh sebab itu kadang cuman saya mikir gini, orang-orang santri salaf itu ketika berhadapan dengan orang-orang yang secara pendidikan ada di atasnya, ini minder rata-rata minder. Rata-rata minder. Jadi misalkan, mohon maaf ya, seperti saya pribadi di komisi fatwa itu bareng sama orang yang gelarnya doktor, gelarnya profesor, itu ada profesor mujab dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kumpul dalam satu ruangan membahas diskusi, ya akhirnya diskusi yang dihasilkan dari latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing orang gitu. Misalkan apa? Orang saya dengan senior saya yang masuk, ini pembandingnya yaitu dari literatur kitab salafnya bagaimana kajiannya kan gitu. Sedangkan kalau soal penggambaran, tasawur dan lain sebagainya, barangkali orang yang ada dalam dunia, karena misalkan soal label halal dan haram, orang yang ada di dunia farmasi dan lain sebagainya, ini memiliki sisi keunggulan tersendiri. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita minder ya, Mas ya. Karena Okay. kita pun sebagai santri punya kelebihannya tersendiri, keunggulannya tersendiri gitu. Iya. Iya. Jadi itu yang menurut saya perlu, dan ini belajarnya perlu proses ketika di rumah ya. Tidak langsung kita ketika pulang ke rumah setelah mondok langsung bisa pede dan lain sebagainya. Ini tidak langsung seperti itu. Kadang mohon maaf dari kita pribadi ya, karena memang akunnya kecil dan lain sebagainya. Mau buat live saja kita minder kadang. Ya, Iya, benar sekali. khawatir nggak ada yang nonton dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita pede-pedean dengan ilmu yang kita miliki, bahwa yang penting itu bukan soal apa yang kita sampaikan diterima orang berapa, bukan soal seperti itu. Tapi yang penting kita menyampaikan siji. Ma'ana illal balagul mubin. Jadi Rasulullah saja yang penting menyampaikan. Urusan nanti diterima atau tidak, ini urusan lain. Jadi kalau saya yang prinsip yang saya miliki sejak dulu, Mas. Jadi saya punya cara pandang seperti ini. Orang suka pada kita ya, orang menerima penjelasan kita, suka pada kita, tidak tergantung dengan seberapa sering kita tampil di mereka. Tidak tergantung dengan seberapa dalam penyampaian yang kita sampaikan. Tapi menurut saya yang penting kita menyampaikan ala kadarnya, sembari memperbaiki diri kita sendiri. Ketika diri kita baik gitu ya, dan yang kita sampaikan itu bisa mengena, maka orang-orang itu dibisiki malaikat sendiri itu, Mas Ilmi. Iya, benar. Jadi orang-orang dibisiki malaikat, ini loh Mas, orang ini orang baik,
orang ini keagamanya baik, sampean ikut. Nah ini biar tugasnya malaikat di sana. Kalau saya punya cara pandang seperti itu. Oleh sebab itu, saya sebelum masuk di sebelum masuk di organisasi-organisasi tertentu, saya termasuk orang yang pasif di medsos. Pasif di medsos. Tapi ya itu, entah tiba-tiba ketika saya masuk dalam suatu organisasi, selebgram itu seraya mempromotkan diri saya, Mas. Tiba-tiba itu. Ini loh, orang ini kalau mau tanya keilmuan, orang ini kalau mau tanya masalah hukum. Nah, ini apa bagi saya ya? Ini bukan ditentukan dari penampilan saya di media sosial, bukan. Tapi ada faktor X yang meliputi di sini. Seiring dengan apa? Seiring dengan memperbaiki kualitas diri. Nah, ini menurut saya poin penting. Kalau orang sekarang kan tidak. Orang sekarang itu tidak. Yang penting tampil dulu. Jadi mereka menggunakan apa? Menggunakan algoritma media sosial yang ada. Yaitu apa? Semakin sering kita tampil, semakin banyak pengikutnya kita. Nah, kalau saya tidak mengikuti pandangan seperti itu. Kalau saya tidak. Jadi ketika memang saya ingin menyampaikan, ya saya sampaikan saja. Urusan itu dilihat orang banyak, mendapat respon orang banyak atau sedikit, itu soal lain. Soal lain. Seperti contoh ini ya Mas, misalkan saya kan kadang di akun itu sering mengkaji persoalan agama Islam. Misalkan seperti realita yang ada di masyarakat itu penukaran uang, itu kan ada. Penukaran uang. Itu ada penukaran uang. Jadi uang 500.000 gitu loh ya. Orang 500.000 dibeli dengan uang 550.000, ya kan? Uang 500.000. Ini kan sering. Sedangkan apa cara pandang yang berkembang di masyarakat itu, wah ini riba ini. Ketika uang sama seperti emas sama emas gitu loh ya. Dibeli. Ini kan riba karena apa? Karena ada sisi kelebihannya. Sedangkan uang seperti halnya emas, gitu ya. Lalu saya nyoba ngasih cara pandang lain di medsos saya itu. Maksudnya mengasih cara pandang lain. Ternyata saya menggunakan salah satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan kalau uang kertas itu statusnya seperti urudut tijarah. Jadi kalau seperti urudut tijarah, ya sama saja seperti saya punya HP gitu ya. Saya punya HP. HP saya 1 ditukar sama HP 2, ini kan tidak apa-apa. Ya, misalkan saya ada apa? Saya punya satu gelas ditukar dengan 2 gelas. Ini kan tidak apa-apa. Sebab apa? Ini merupakan urudut tijarah. Sama halnya uang. Sama halnya seperti uang. Uang ketika 500.000 ditukar dengan 550.000 tidak apa-apa. Sebab apa? Itu sama halnya seperti 2 HP ditukar sama 1. Misalkan jenengan ya Mas. Punya HP Xiaomi 2 ditukar sama HP iPhone 12 Pro berapa namanya 1. Tentunya sampai kan jelas mau itu Mas. Iya kan? Mau. Sampai kan jelas mau. Iya kan? Sangat mau kan? Nah ini apa? Ini bagi kami apa? Pemahaman seperti ini. Awalnya kurang dapat respon dari masyarakat. Tapi apa seiring berjalannya waktu, ternyata ada selebgram yang mengarahkan, kalau pembahasan uang silakan dicek di Instagram @alizainalmuhammad. Nah ini loh barangkali apa? Hal-hal seperti ini ya. Nilai kualitas pembahasan kita itu bukan soal seberapa banyak yang kita sampaikan, tapi itu seberapa ikhlas yang kita sampaikan. Kalau kita ikhlas, nanti akhirnya apa? Itu tadi ada bisikan-bisikan malaikat itu loh ya. Oh ini pembahasannya anak ini bagus. Nah ini yang orang banyak salah memahami dalam hal ini. Jadi bukan tentang kuantitas ya Mah ya? Bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas apa yang kita sampaikan itu. Iya, betul sekali. Mohon maaf ini saya sambil ganyang kurma ini ya. Sudah maghrib di sini. Mas. Monggo Mas. Iya. Ya Allah. Jadi itu barangkali itu merupakan sebab gini Mas. Mayoritas orang ini lebih mengandalkan terhadap usaha zahirnya.
Tidak paham. Kalau apa? Kalau di balik usaha zahir itu justru malah ada faktor X lain yang sangat menentukan terhadap keberhasilan dia. Nah ini ya. Oleh sebab itu apa? Sebab itu ini salah satu juga keunggulan orang santri salaf menurut saya itu apa? Kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau faktor X ini sangat kuat. Kepercayaan berbau faktor X itu sangat kuat. Jadi misalkan dalam momen tertentu, kalau itu malah ada ya Mas, di daerah saya itu ada. Tokoh masyarakat alumni Sidogiri. Setelah Sidogiri itu di Yaman. Dia itu dulu biasa menjadi mudalik, tukang pijitnya Habib Salim Asyadi. Nah, itu dia begitu dia apa ya? Dia pulang ke rumah, barokahnya terasa. Buktinya apa? Buktinya ketika di rumah itu Mas, ketika di rumah masyarakat itu Mas, dalam persoalan apapun tanya dulu ke saudara saya itu. Misalkan mohon maaf ya, mudalik tadi itu ya, Mas. Yang mudalik, yang tukang pijit itu Mas, tukang pijit. Ada masyarakat mau bangun dapur itu Mas, mau bangun dapur ya. Itu nggak langsung bangun itu masyarakat. Nggak langsung bangun, tapi apa? Sowan dulu ke saudara saya. Masya Allah. Gitu ya. Ini gimana? Enaknya saya bangun dapur hari apa tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa? Setelah itu apa namanya? Ada lagi misalkan ya, jual sapi Mas ya. Jual sapi. Ini saya jual sapi enaknya hari apa? Sampai kayak gitu Mas. Sampai ditanyakan ya Mas. Ya sampai kayak gitu. Loh, ini Mas karena sudah mentradisi ya. Karena sudah mentradisi, maka akhirnya apa? Jadi kan kita kenal gini. Saya pernah baca ibarat dalam salah satu kitab. Itu apa? Ketika suatu keyakinan itu kok diyakini orang lebih dari 40. Ya, lebih dari 40. Itulah ya. Maka apa? Maka bisa dipastikan apa yang diyakini itu betul-betul terjadi. Oh, gitu ya. Oh, ya, cara pandangnya gitu, Mas. Nah, ini ya mohon maaf sekarang. Kita tahu di Jawa itu yang namanya nikah bulan Syuro itu merupakan hal yang tidak baik. Itulah ya. Ya. Nah, ini apa Mas? Di kitab tidak ada yang menjelaskan kalau nikah di bulan Muharram itu tidak baik, betul Mas? Nah, tapi apa? Tapi kearifan lokal ini ya menurut saya perlu dijaga. Sebab apa? Itu sudah merupakan bagian dari keyakinan masyarakat banyak, orang Jawa khususnya ya. Ketika mereka itu nikah di bulan Syuro, maka rawan pernikahannya itu tidak baik. Atau pernikahan menurut kepercayaan masing-masing orang di situ. Iya, ini apa yang patut disalahkan Mas ya Mas. Ini patut diyakini Mas, patut diyakini. Tapi patut diyakininya bukan kalau nikah di bulan Syuro itu adalah nikah yang jelek, bukan. Tapi apa? Patut diyakininya karena keyakinan masyarakat setempat ini sudah semacam adadut tawatur. Sudah menjadi banyak keyakinan yang menyebut kalau nikah di bulan Syuro itu adalah hal yang tidak baik. Sebab apa? Sebab ini Mas. Ketika ada orang nikah di bulan Syuro, maka apa? Orang-orang sekitar itu pasti memiliki keyakinan, loh, nikahnya kok bulan Syuro. Wah, ini mesti rawan apa? Rawan nentang keyakinan Nyi Roro Kidul. Ya kan gitu, ya kan gitu. Iya benar. Nah, ini Mas, ini akhirnya kita tahu dalam kalam Arab ada kata-kata al-kalam nisfud du'a. Ya kan? Jadi apa? Jadi pembicaraan orang itu merupakan separuh dari doa. Nah, oleh sebab itu apa? Itu yang kadang kita waspadai kalau ngomong buruk ya Mas ya. Lah, iya, betul Mas. Lah itu ya Mas. Itu oleh sebab itu apa? Seperti yang ada dalam realita di desanya saudara saya ini kok. Realitas di saudaranya saya itu. Itu apa? Itu sampai kayak gini. Sampai apa namanya? Karena sudah menjadi keyakinan publik. Ada kepala desa setempat ya Mas. Kepala desa di desa itu bangun dapur tapi tidak sowan dulu ke saudara saya nih. Enggak sowan dulu. Bangun dapur. Ya. Allah, nyepelekan dia nyepelekan. Alah,
Apa bangun dapur tinggal bangun saja gitu ya. Nggak perlu katik sowan-sowanan atau apa. Ternyata benar kan? Dapat 1 bulan 2 bulan Mas. Dapat 1 bulan 2 bulan. Dapurnya itu ambruk Mas. Dapurnya itu. Nah ini loh ya, ini mohon maaf, ilmu-ilmu seperti ini bagi saya di kitab tidak ada, tapi kena dititeni. Gitu. Kalau jauhnya Mbah Maimun apa? Di kitab tidak ada, tapi kena dititeni. Kalau nalarnya kita untuk mengilmiahkan hal-hal seperti ini, itu caranya dengan tadi itu Mas apa? Ketika ada 40 orang kok kumpul, itu ya, maka salah satunya itu wali. Kaidahnya seperti itu ya Mas? Kaidahnya, itu ada di kitab itu. 40 orang tadi itu. Ketika 40 orang kok kumpul, maka salah satunya itu ada walinya. Nah ketika apa? Doanya dari wali itu loh Mas. Doanya dari wali, maka pasti ini menimbulkan hal negatif. Jadi ini oleh sebab itu, dan ini mohon maaf, keyakinan-keyakinan seperti ini dianggap sebagai apa? Bertentangan dengan semangat dunia modern yang lebih mempercayai hal-hal yang sifatnya rasional. Itulah ya. Itu barangkali seperti itu. Itu apa ya? Menurut saya semacam hal-hal yang perlu diterapkan, sebab apa? Prinsip kita dalam beragama itu harus al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, itu seperti yang dikatakan, kalau saya ingat itu sebenarnya jargon dari Jamaluddin Al-Afghani. Dari Jamaluddin Al-Afghani. Walaupun itu apa ya, diterbitkan kembali oleh NU, sebenarnya itu NU mengambil dari Al-Afghani atau tokoh pembaru Islam zaman dulu. Itu rata-rata apa, kita sering mengambil yang namanya al-akhdhu bil jadidil asl saja. Hal-hal yang bersifat modern ini kita ambil, tapi apa kearifan lokal di zaman dulu ini tidak ada. Ini satu ya Mas. Ini betul-betul dipegang teguh oleh pesantren salaf. Salah satu contoh lagi ya Mas, itu gini. Pernah di rumah saya sini Mas, itu ngeduk sumber itu enggak mancur-mancur Mas. Oh ya, ngeduk sumber itu enggak mancur-mancur. Ya. Iya. Sumber itu enggak mancur-mancur. Setelah konsultasi ternyata apa? Suluh memperbanyak membaca itu. Ibadallah, rijalallah, aghithuni li ajlillah. Itu ada kan? Ibadallah, aghithuni li ajlillah. Itu kan kalau secara makna letterleknya, ini kita seolah-olah meminta tolong ke makhluk, gitu loh ya. Dan ini kan tidak benar meminta tolong ke makhluk. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata hal ini ada dalam hadis. Yaitu apa? Yaitu idzan falatat dabatu ahadikum faqulu ibadallah aghithuni li ajlillah. Jadi kalau dalam apa ya? Dalam hadis itu dijelaskan ketika idzan falatat dabatu ahadikum fi ardi falatin, itu ya. Faqulu ibadallah aghithuni li ajlillah. Jadi apa? Ketika kendaraan kalian, misalkan kuda zaman dulu, kuda atau onta ya, itu kok tidak mau berjalan di suatu desa ya, tidak mau berjalan di suatu desa, maka apa? Maka ucapkanlah kata-kata itu, ibadallah aghithuni li ajlillah. Nah ini Mas, ini bagi saya merupakan takrir, penetapan dari Rasulullah bahwa apa? Rasulullah juga sepakat bahwa ada semacam faktor X yang melatar belakangi hal-hal yang sifatnya tadi, hal-hal yang gaib seperti tadi. Loh ternyata apa? Sumber tadi ya Mas, ya Mas, dikeduk sudah dapat 50 meter, itu masih belum mancur sumbernya. Tapi apa, ketika diperbanyak membaca itu, ternyata apa? Ternyata bisa mancur itu. Nah ini merupakan apa? Merupakan semacam pengetahuan tersendiri bagi kita gitu. Mungkin cocoknya itu seperti ayat Quran yang wa ma romaita id romaita walakinallaha romaita. Nggih. Itu barangkali bagian dari itu. Cuman kalau itu kan lebih diarahkan ke pemahaman Jabariyah, ya Mas. Wa ma romaita id romaita walakinallaha. Jadi yang melempar itu bukan kamu, tapi yang melempar kita. Itu Allah.
Allah. Nah, itu jadi tatbik hukum-hukum itu ya Mas, yang barangkali kita apa ya? Kita bukan sebagai pencetus, tapi kita rata-rata itu copy paste dari pemahamannya ulama-ulama lain, tokoh-tokoh lain. Gitu, Mas. Mas Ebitnya udah maghrib ya di sana ya Mas ya? Iya, sudah maghrib ini. Nggih. Nggih, Mas. Bagaimana? Baik teman-teman semua, alhamdulillah itu materi kita tadi yang disampaikan oleh Mas Ebit dari anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ya Mas ya? Iya Mas. Ya. Mungkin kita bisa ngambil sedikit konklusi ya teman-teman semua. Jadi walaupun kita santri tapi kita jangan minder atau kita tidak boleh minder untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Terkhusus di zaman sekarang yang sudah banyak dakwah itu dilakukan secara daring, online, di media sosial. Entah itu Instagram atau YouTube seperti itu, Mas. Jadi bukan seberapa banyak kita itu sering tampil di hadapan orang-orang, seberapa banyak materi yang kita sampaikan, tapi seberapa kualitas materi-materi kita itu. Karena insya Allah sebagaimana ijtihad kita, sebagaimana usaha kita, ikhtiar kita, nanti insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merealisasikan, memperluas apa yang kita sampaikan kepada khayalak ramai gitu ya Mas ya. Iya Mas. Ya. Mungkin untuk yang terakhir ada closing statement atau sepatah dua patah kata Mas untuk teman-teman santri mendunia ini Mas. Iya, kalau menurut saya gini ya, ketika kita masa belajar ya, barangkali yang kita kejar itu adalah prestise. Barangkali yang kita kejar adalah prestise. Selain prestise, tentu ilmu yang kita dapatkan. Tapi ketika kita telah berjuang di masyarakat, masyarakat tidak memedulikan hal itu. Tapi masyarakat lebih mempertimbangkan terhadap seberapa besar kontribusi kita untuk mengangkat atau untuk bermanfaat pada mereka. Ini jadi apa? Jadi walaupun misalkan jenengan Mas Hilmi alumni Turki, ya jangan malu. Rumah jenengan di mana Mas Hilmi? Mas Hilmi rumah jenengan Indonesia. Enggak, bukan. Maksudnya di kota apa? Karawang Mas, Jawa Barat. Oh Karawang ya. Misalkan apa? Misalkan ya nggak perlu malu ketika misalkan nanti diminta ngimami hataman Quran, diminta ngimami istighosah, minta ngimami tahlil. Lah ini kan apa ya? Justru malah hal-hal seperti ini. Kadang ketika kita di pondok, kita kuliah di luar negeri gitu ya. Ini kita belajarnya kitab tebel-tebel. Kita belajarnya kitab I'anatul Thalibin, Ihya Ulumuddin. Tapi ketika di masyarakat kok kita nggak bisa ngimami tahlil, kita nggak bisa ikut ngakad nikah terhadap orang, kita nggak bisa menalkin mayit, maka runtuh kepercayaan masyarakat pada saat itu. Oleh sebab itu apa? Boleh kita bercita-cita setinggi mungkin, tapi dalam realisasinya harus direalisasikan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Itu barangkali dari saya seperti itu. Salah satunya pengabdian kita tersebut ke masyarakat itu ya Mas ya. Nggih. Masya Allah teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menyaksikan dan menyimak materi kita yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh Mas Ebit ya tadi. Terima kasih juga Mas Ebit, saya sampaikan dari teman-teman santri mendunia atas waktunya, atas ilmunya. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepada Mas Ebit dan keluarga, Insya Allah. Amin. Dan selamat berbuka saya ucapkan untuk teman-teman yang di Indonesia. Saya Insya Allah bukanya jam 8 nanti Mas. Oh iya, ini saya sudah terlambat 15 menit ini Mas, tapi tidak apa-apa lah. Sudah 20 menit tapi tidak apa-apa lah. Ini santri mendunia ini ya. Iya.
Insya Allah kita Ya Mas. cukupkan Mas pertemuan kita Ya ya ya. sore hari ini. Insya Allah Oke. semoga berkesempatan bertemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jazakumullah khairul Oke. jaza. Uh, aku lakum bitaufiq wa najah. Mari kita Amin. tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma Asyhadu wa an la ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Ebit, ini ada teman-teman yang minta doa penutup dari Mas Ebit ini. Oh, sudah. Anu saja, Pak. Monggo kita tutup. Biasanya kalau di pesantren saya itu dengan membaca wal asri 3 kali dan Fatihah 1 kali. Ya. Ila hadratin jami masyayikhina masyayikhina. Syadilahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wal asri dan sanad. Sudah Mas Ilmi. Masya Allah. Terima kasih doanya Mas Ebit. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Semoga hari terakhir kita berpuasa ini Allah limpahkan banyak rahmatnya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin amin amin. Untuk menyambut bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal, dan juga untuk bekal kita nanti untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin 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 amin. Terima kasih. Kita mohon pamit teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Mas.